Selamat datang di SO Alur Cerita, tempat di mana kisah manhwa hidup dan bernafas. Siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Tapi tiba-tiba, salah satu anggota Gilkin terkena tebasan. Berani-beraninya kalian menyerang Gilkin, teriak mereka mencoba melawan balik. Tapi Guildsmorph tidak takut. Malah, mereka menantang, panggil saja Guildmastermu si Yosuo itu, aku ingin menghajarnya langsung. Begitu nama Yosuo disebut, aku langsung melesat ke depan dan menghantam kepala si penantang ke tanah. Apa tadi yang kau bilang soal Yosuo? Wajahku berubah, amarah memuncak. Ada perasaan yang sangat familiar, seperti saat kejadian dengan Guild Brother dulu. Aku tahu ini berlebihan, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku mencoba menenangkan diri, lalu aku mengenali wajah para anggota Guildsmorph. Ya, aku pernah bertarung melawan mereka sebelumnya. Aku pun bertanya, kenapa kalian mengincar Yosuo? Namun mereka tak menjawab. Justru mereka menyerangku ramai-ramai, dan disitulah batas kesabaranku habis. Awalnya aku masih mencoba menahan diri, tapi begitu mereka menyerangku bersama-sama, amarahku meledak. Tubuhku bergerak sendiri, dan dalam sekejap, seluruh anggota Guildsmorph yang menyerang, tumbang, darah, jeritan, dentingan pedang, tapi aku tidak berhenti. Dalam pikiranku, satu kalimat terus terngiang, aku membunuh manusia untuk pertama kalinya. Tak ada rasa ragu sedikit pun saat pedangku menebas tubuh mereka. Aku bisa merasakan sensasi setiap tebasan, panas, lembab, dan nyata. Detak jantungku tak kunjung tenang. Di pikiranku, aku hanya terus membantai mereka seperti monster biasa. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada beban. Ellie mencoba memanggilku, tapi aku tak mendengarnya. Ia berteriak lebih keras, hingga akhirnya aku tersadar. Tanganku terhenti, tubuhku gemetar. Sisa dari anggota Guildsmorph sudah tak berdaya, terikat dan ketakutan. Seseorang dari Gilkin menghampiriku. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Bonggu, seorang pemandu tingkat menengah Gilkin. Ia berterima kasih atas bantuanku. Bonggu juga berkata bahwa ia mengenalku karena Yosuo sering bercerita tentangku. Tapi Bonggu merasa ada yang aneh. Jiwa dan kekuatanku terasa berbeda dari yang diceritakan Yosuo. Yosuo bilang, kau punya jantung lemah, tapi dari cara kau bertarung, aku rasa kau bahkan hampir setara dengannya, ucap Bonggu. Aku hanya bisa diam. Aku pun bertanya kepada Bonggu, kenapa Guildsmorph mengincar Yosuo? Bonggu menggeleng. Aku juga nggak tahu pasti. Setahuku, Yosuo bukan tipe yang suka cari masalah atau buat musuh. Kemudian ia punya ide. Bonggu berniat menginterogasi sisa anggota Guildsmorph yang masih hidup. Biasanya player merah kayak mereka memang harus dibunuh, katanya. Tapi kalau kita bisa gali informasi dari mereka, mungkin kita tahu kenapa mereka kejar Yosuo. Aku setuju dan menyerahkan urusan interogasi pada Bonggu. Aku sendiri menjauh, duduk sejenak, dan tenggelam dalam pikiranku. Kenapa aku nggak bisa ngendaliin emosiku tadi, pikirku? Apa karena trauma dari penyiksaan Roger? Atau stres yang makin numpuk akhir-akhir ini? Tapi lebih anehnya lagi, saat Bonggu bilang dia akan menyiksa mereka, aku nggak merasakan apapun. Nggak marah, nggak jijik, nggak bersalah, bahkan saat aku bunuh mereka, itu terasa biasa saja. Apakah karena mereka kriminal? Tapi tetap saja, yang menggangguku bukan itu. Yang bikin aku takut adalah, kenapa tadi aku mikir membunuh itu menyenangkan? Ellie akhirnya menegurku. Aku hanya bisa minta maaf. Maaf ya, udah bikin kamu dan Brunhilde khawatir. Aku coba menenangkan pikiranku, tapi satu hal tetap muncul di benakku. Demon King. Aku yakin ada sesuatu yang ia lakukan padaku waktu itu. Tak lama kemudian, Bonggu memanggilku. Kami sudah selesai interogasi. Aku langsung bertanya, ada yang kalian dapat? Bonggu menjawab, sayangnya mereka cuma bilang kalau mereka cuma nurut sama perintah atasan. Tapi dari caraku melihat mereka, aku yakin mereka ini cuma anak buah rendahan. Mereka nggak tahu apa-apa. Skill mereka juga jauh di bawah rata-rata. Aku menghela napas. Mereka nggak penting, tapi ini berarti di belakang mereka ada seseorang yang lebih besar. Bonggu tertawa kecil. Mungkin bukan mereka yang lemah, tapi kamu yang terlalu kuat. Kemudian ia bilang akan pergi melapor pada Yosuo tentang situasi di sini, dan setelah itu akan kembali bersamanya supaya kami bisa bertemu. Tapi sebelum Bonggu pergi, aku tiba-tiba merasa sesuatu yang janggal. Bonggu, tunggu sebentar. Aku merasa ada yang datang. Dan benar saja, dari dalam hutan, satu persatu siluet bermunculan. Ratusan player Guildsmorph mulai muncul dari balik pepohonan. Kami dikepung dari segala arah. Aku menatap mereka. Sejak kapan Guildsmorph peduli sama anak buah rendahan mereka?
Aku pun bertanya, "Kamu udah kirim pesan minta bantuan ke asosiasi atau guildkin lain?" "Sudah," jawab Bonggu. "Tapi sepertinya bantuan nggak akan datang secepat itu." Aku mengangguk. "Kalau begitu, siapkan pesan berikutnya. Aku akan bukakan jalan." Di dalam hati, aku sadar, situasi ini gawat, tapi entah kenapa, aku justru merasa bersemangat. Apa karena aku bisa bertarung lagi? Pikirku sambil tersenyum tipis. Tanpa buang waktu, aku langsung mengaktifkan haste dari sepatu Hermes. Tubuhku melesat bagaikan kilat, melompat ke atas pohon, lalu menyerbu ke tengah barisan Guildsmorph dari atas. Satu demi satu, player mereka kulumpuhkan. Serangan mereka terlalu lambat untuk mataku. Mereka mencoba mengeroyokku dari segala arah, tapi tetap tak ada yang bisa menyentuhku. Sementara itu, Bonggu dan para anggota Guildkin yang menonton hanya bisa terdiam dengan ekspresi terkejut. Aku tahu mereka sedang berpikir, orang ini masih manusia? Di tengah pertempuran itu, pikiranku mulai gelap. Yang kulakukan sekarang nggak beda jauh dari membunuh monster. Aku tidak merasa bersalah, tidak ada tekanan. Yang ada hanya dorongan untuk terus menebas. Tiba-tiba, semburan api panas menerjangku dari arah samping, tapi aku berhasil keluar dari kobaran itu sebelum terbakar habis. Aku menoleh cepat. Salah satu player Guildsmorph berdiri dengan kedua tangan penuh api. Dia kaget melihat aku masih hidup. Bonggu melotot. "Itu Choi Min-sok." Choi Min-sok, Guildmaster Guildsmorph, mantan High Ranker, dikenal sebagai salah satu player paling brutal dan dijuluki The Slayer. Ketika Min-sok memandangku, matanya menyipit. Ia bisa mencium aroma haus darah dariku. "Aku bisa mencium aura yang sama darimu," katanya dengan senyum bengis. "Bagaimana kalau kau bergabung denganku?" Ajakan Min-sok membuat darahku mendidih. Aku menatapnya tajam dan menjawab, "Tutup mulutmu, dasar kriminal. Jangan samakan aku dengan sampah sepertimu." Wajah Min-sok langsung berubah. Sebelum dia sempat bicara lagi, wakil ketua Guildsmorph yang berdiri di sampingnya buka suara, "Apa yang kau..." Boom! Min-sok tiba-tiba mengangkat tangannya dan menembakkan api ke kepala wakilnya sendiri. Kepala itu meledak tanpa sisa. Dengan dingin Min-sok berkata, "Aku benci kalau ada yang menyela saat aku bicara." Suara itu menusuk. Pria ini benar-benar gila. Min-sok menoleh ke arahku lagi. "Nah, sekarang posisi wakil kosong. Kau tertarik?" Aku tidak menjawab. Aku malah melontarkan pertanyaan. "Kenapa kau mengincar Yosuo?" Min-sok menyeringai. "Akhirnya pertanyaan bagus. Kami ingin keluar dari tower. Aku dan guildku sudah bosan terkurung di tempat ini." Bonggu yang berdiri tak jauh dariku langsung ikut bicara. "Dan maksudmu, kalian mau memanfaatkan Guildkin? Menjadikan kami sandera?" Min-sok hanya tertawa, satu tawa panjang yang mengganggu. Aku mengepalkan tangan. "Kau tahu soal kemampuan unik kedua Yosuo?" Min-sok langsung menghentikan tawanya, matanya menajam. "Jadi, kau juga tahu," gumamnya. Aku tak bisa menahan diri lagi. Dalam sekejap, aku melesat ke arahnya. "Jawab pertanyaanku!" teriakku. Tapi Min-sok tidak gentar. Ia malah tertawa dan berkata, "Aku lebih tertarik pada mata haus darahmu, Jiwu." Tiba-tiba, dua bilah pisau muncul di tangan Min-sok, satu di kiri, satu lagi di kanan. Tanpa aba-aba, pisau kirinya yang menyala api meluncur cepat ke arahku. Aku sempat menangkis, tapi tetap saja tergores sedikit. Sial, aku tak menduga dia punya senjata ganda. Dengan kedua pisaunya, Min-sok meluncur dan terus menyerangku bertubi-tubi. Setiap ayunannya tajam dan berbahaya, seolah dia benar-benar terlatih untuk berburu manusia, bukan monster. Aku terus menghindar, menunggu celah. Namun gerakannya sangat agresif. Min-sok tidak memberiku kesempatan bernapas sedikit pun. Seketika, dia melemparkan semburan api besar langsung ke arahku. Ledakannya mendorongku mundur cukup jauh. Tubuhku nyaris terjatuh, tapi aku langsung menegakkan posisi lagi. Napas sedikit memburu. Ada yang aneh dengan gaya bertarungnya, pikirku. Selama ini aku sudah melawan banyak high ranker, tapi pria ini berbeda. Dia tidak bertarung untuk menang, dia bertarung untuk membunuh. Min-sok melompat lagi, membabi buta, pisaunya berputar seperti angin. Aku mengaktifkan force dari Oberon dan haste dari sepatu Hermes untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan. Tapi meski sudah kukombinasikan, tetap saja dia bisa mengimbangiku. Tiba-tiba, Ellie berseru di dalam pikiranku, "Master, sisi kiri tubuhmu terbuka lebar." Aku langsung refleks bergerak, tapi sudah terlambat. Min-sok menghantam sisi kiriku. Aku terhempas dan jatuh menghantam tanah. Tubuhku nyaris tak bisa bergerak. Di tengah kebingungan, aku mencoba memahami satu hal,
Kenapa pergerakan Minsok barusan terasa jauh lebih cepat? Apakah itu salah satu skillnya? Pikirku dalam hati. Namun Ellie langsung menyanggah. Menurutnya itu bukan skill sama sekali. Dia bilang, gerakan Minsok dari tadi tak berubah sedikit pun. Minsok tersenyum tipis lalu membuka mulutnya. Kelihatannya kau penasaran ya, sebenarnya apa yang terjadi barusan? Katanya, seolah menikmati keadaanku. Ia mulai menjelaskan. Katanya, aku tadi pasti sempat panik karena serangan apinya. Tapi bukan itu kekuatan sebenarnya dari senjata miliknya. Menurut Minsok, pisau yang dia gunakan memiliki kemampuan spesial, damage accumulation. Semakin lama pertarungan berlangsung dan semakin kuat musuhnya, maka akumulasi damage dari setiap tebasan akan meningkat drastis. Dengan kata lain, lanjutnya, semakin kuat kau, maka senjata ini akan semakin mematikan. Ia tertawa pelan, penuh kesombongan. Kau takkan pernah bisa mengalahkanku, tapi kalau kau bergabung ke guildku, mungkin aku masih bisa mempertimbangkannya. Tentu saja aku menolaknya mentah-mentah. Aku sudah punya cara untuk mengalahkanmu, kataku pelan, tapi penuh keyakinan. Tanpa buang waktu, aku mengaktifkan haste, salah satu skill pendukung dari sepatu Hermes yang kupakai. Tubuhku langsung terdorong maju dengan kecepatan tinggi, membidik Minsok secara langsung. Melihatku yang masih enggan menyerah, ekspresi Minsok berubah serius. Kalau begitu, ucapnya, biar aku tunjukkan kekuatan sebenarnya. Ia mengangkat tangannya dan mengaktifkan salah satu jurus terkuat miliknya, Hell Flame. Lidah api raksasa muncul dan melesat ke arahku dengan kekuatan destruktif yang luar biasa. Tapi aku tidak gentar. Sebaliknya, aku justru menerobos kobaran api itu secara langsung. Kalau ini benar-benar skill terkuatmu, maka aku bisa memanfaatkannya. Itu yang terlintas di kepalaku saat nyaris menembus pusat kobaran. Begitu aku mendekati Minsok, aku langsung menebas pisau miliknya. Dan sesuai dugaanku, karena akumulasi damage-nya sudah menumpuk sangat tinggi, aku segera mengaktifkan Reflective Reversal dari Brunhut. Skill Activated, Reflective Reversal. Api dari Hell Flame memantul kembali, mengarah langsung ke pemiliknya. Minsok tak sempat bereaksi. Kobaran itu menghantamnya keras, membuatnya terpental jauh dan akhirnya tumbang. Dia langsung KO di tempat. Aku berdiri pelan, menatap tubuhnya yang hangus terbakar. Terima kasih, karena kebodohanmu sendiri malah membongkar kelemahan fatalmu. Tanpa ragu, aku menghampiri dan menghujamkan pedang ke lehernya. Namun tiba-tiba, skill activated cannibalism. Kepalanya lenyap, dikoyak skill itu seketika. Aku membeku. Jadi, cannibalism bisa bekerja pada manusia juga? Tubuhku mulai gemetar. Pertarungan ini jauh lebih berat dari yang aku bayangkan. Aku harus mengakui satu hal, player selevel ranker seperti Minsok benar-benar berada di level yang berbeda. Tanpa kemampuan refleks, mungkin aku takkan bertahan sejauh ini. Tapi aku tak bisa terlihat lemah, masih ada anggota guild Smurf lainnya, dan aku tidak ingin mereka melihatku goyah. Kupikir, begitu guild master mereka tumbang, mereka akan menyerah dan mundur. Tapi, kenyataannya sangat berbeda, mereka justru bersorak, sebagian malah terlihat senang. Aku tak mengerti, bukankah pemimpin mereka baru saja dikalahkan? Ternyata, dengan matinya Minsok, posisi sebagai Guild Master Smurf kini kosong. Dan sekarang, siapapun dari mereka yang berhasil mengalahkanku akan otomatis menjadi pemimpin baru. Melihat semangat para anggota Guild Smurf yang justru semakin membara setelah kematian Minsok, aku tak punya pilihan lain selain bersiap menghadapi mereka lagi. Namun tubuhku sudah berada di ambang batas. Nafasku berat, seluruh ototku menjerit karena kelelahan. Kalau saja aku bisa istirahat, bahkan sebentar saja, mungkin aku masih sanggup melawan mereka semua, pikirku. Untuk mencoba menahan mereka, aku menatap tajam ke arah mereka. Tatapan haus darah yang kubiarkan menyala di mataku, aura intimidasi. Beberapa dari mereka mundur sejenak, tapi satu player melangkah maju tanpa ragu. Aku paham sekarang, gumamnya. Kenapa Minsok begitu terobsesi padamu? Dia tidak menyangka ada player non-red yang mampu memancarkan aura sekuat itu. Tapi meskipun begitu, menurutnya itu bukan masalah besar. Selama mereka bisa menyerangku secara bersamaan, peluang mereka menang akan jauh lebih besar. Dan benar saja, rombongan player Smurf mulai bergerak. Aku nyaris tak punya energi untuk melawan, tapi tetap berdiri. Saat mereka mulai mendekat, aku mendadak membeku. Tiba-tiba, aku tersenyum. Sepertinya kau datang agak telat, ya, ucapku pelan. Mereka semua mendadak membeku di tempat.
Lalu sosok familiar muncul dari balik kabut beku. Itu dia, Yosuo. Aku mengenali wajahnya seketika. "Sudah lama ya," ucap Yosuo dengan tenang. "Kita nggak bertemu cukup lama aku." Melihat kedatangannya, para anggota Guild Cain langsung bernapas lega. Tapi Yosuo tidak langsung bicara panjang lebar denganku. Ia menatap ke arah player Smurf yang masih berdiri. "Aku ingin ngobrol denganmu, tapi sepertinya harus menyingkirkan sisa-sisa sampah ini dulu." Dia mulai menghitung jumlah lawan dengan santai. Setelah selesai, ia mengeluarkan pisau S-Class miliknya dan berkata, "Tunggu aku 3 menit. Habis itu, kita lanjut ngobrol." Dan dalam sekejap, Yosuo bergerak. Seperti kilat, dia menebas satu persatu anggota Guild Smurf. Tidak ada yang bisa bereaksi. Bahkan sebelum mereka bisa mengangkat senjata, tubuh mereka sudah tergeletak di tanah. Sementara Yosuo sibuk menghancurkan mereka satu demi satu, aku duduk di samping, membuka satu botol potion, dan mulai memulihkan stamina. Dia tetap gila seperti dulu, pikirku. Tapi ada satu hal yang membuatku bersyukur. Jarak kekuatan kami tidak sejauh dulu. Yosuo memang lebih kuat sekarang, tapi aku juga sudah berkembang. Dan aku tidak akan diam saja. Aku juga bisa, gumamku. Aku mengaktifkan haste sekali lagi. Tubuhku kembali melesat seperti angin, dan aku langsung menyusul Yosuo, membantai para player Smurf yang tersisa. Yosuo melirik ke arahku, dan untuk sesaat, dia tersenyum. "Aku tarik ucapanku tadi," ucap Yosuo sambil menyarungkan pisaunya. "Sepertinya, semenit saja sudah cukup buat menyelesaikan semua ini." Setelah bergabung denganku, kami berhasil menundukkan seluruh anggota Guild Smurf tanpa satupun kabur. Yosuo mendekatiku dengan langkah tenang. "Kau benar-benar berubah drastis," katanya sambil menatapku dalam. "Sampai-sampai aku nyaris tak mengenalimu." Lalu dia memfokuskan mata ke arah wajahku. "Ngomong-ngomong, ada apa dengan matamu?" "Mataku?" tanyaku, sedikit bingung. "Kenapa memangnya?" "Mata kirimu, ungu," jawabnya singkat. Aku terdiam sejenak. Memang sejak pertarungan tadi, aku sempat merasakan sensasi aneh di bagian kiri wajahku, tepat di sekitar mata. Tapi aku tak menyangka, warnanya benar-benar berubah. Sial, ini pasti ada hubungannya dengan Sujung, pikirku. Tanpa banyak berpikir, aku menjawab cepat. "Ini efek dari skillku." Yosuo hanya mengangguk, seolah mempercayainya begitu saja. Tapi aku bisa melihat matanya meneliti penampilanku dari atas sampai bawah. "Bukan cuma penampilanmu yang berubah," lanjutnya. "Kekuatanmu juga sudah jauh berbeda." Dia menambahkan kalau belakangan ini aku sedang jadi bahan pembicaraan hangat di media. Aku tahu siapa pahlawan bertopeng itu sejak pertama kali lihat fotonya. Aku terkejut. "Bagaimana bisa kau tahu?" "Seonpil yang kasih tahu," jawabnya. "Dia langsung mengenalimu hanya dari sekali lihat." Aku menghela napas panjang. Bahkan dia pun bisa mengenaliku. Untung saja waktu itu aku masih pakai topeng. "Para reporter itu, mereka masih cari aku di gedung asosiasi?" tanyaku. "Mereka masih di sana," jawab Yosuo. "Tapi sekarang bukan untuk si pahlawan bertopeng." "Bukan? Lalu mereka ke sana untuk apa?" Yosuo tersenyum miring. "Sudah berapa lama kau ada di dalam tower, hah? Kau nggak lihat koran di checkpoint?" Lalu dia memberitahuku, presiden asosiasi akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya. "Presiden melakukan itu untuk menutupi identitasku?" pikirku. Aku menggertakkan gigi. Aku merasa berhutang padanya. "Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan," kata Yosuo tiba-tiba. Dia mengangkat tangannya dan memperlihatkan cincin hitam berdesain unik, cincin para tentara bayaran asosiasi. Mataku membelalak. "Kau juga?" tanyaku terkejut. Kupikir aku satu-satunya yang direkrut. Yosuo tertawa kecil. "Masih banyak lainnya, tapi tidak semua dari mereka berniat bekerja sama. Hati-hati." Dia menjelaskan bahwa para tentara bayaran biasanya menyembunyikan cincin mereka dengan caranya masing-masing. Aku pun mengangguk. "Ya, aku juga menyembunyikannya di balik sarung tangan." Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku penasaran. "Codename-mu, apa nama yang diberikan asosiasi padamu?" Ekspresi Yosuo berubah canggung. "Arok," jawabnya pelan. Wajahnya jelas tidak puas dengan nama itu. Aku menahan tawa. "Santai aja, masih lebih bagus daripada punyaku." Yosuo menatapku. "Codename-mu?" Aku mengangkat bahu. "Morning Star." Kami tertawa kecil bersama. Tapi tak lama kemudian suasana jadi serius lagi. "Aku masih ingat unit keduamu. Portal Generate," kataku. Skill itu memungkinkan Yosuo menciptakan portal sesuka hati.
Kalau seluruh dunia tahu soal itu, kau pasti bakal diincar habis-habisan. Guilsmoor tahu soal ini? Tanyaku lagi. Yah, ceritanya panjang, jawabnya. Dan kurasa cerita itu harus dibahas sama ahlinya, di tempat yang aman. Mendengar itu, aku punya satu tempat yang langsung terlintas di kepala. Ada satu tempat, aman dan gak banyak gangguan. Kami pun pergi ke ruangan Taesik, sebuah kantor yang entah sejak kapan jadi base santai kami. Aku nggak percaya kalian nyangkain tempat ini kayak kafe, bentak Taesik dari balik meja. Aku nyengir. Yah, tempat ini tenang dan yang paling penting, gratis kan? Omong kosong, mulai sekarang kutagih biaya sewanya, balas Taesik bercanda, tapi matanya kemudian tertuju padaku. Ada apa dengan matamu? Aku menjawab cepat, skill, tapi sorot mata Taesik berkata lain. Dia tahu aku bohong, namun dia hanya menghela napas dan memilih tidak membahasnya saat ini. Taesik mengalihkan topik, ia menatapku tajam. Aku dengar kalian baru saja membantai Guilsmoor. Itu kebetulan atau ada hubungannya? Apa tujuan kalian ke sini? Yosuo angkat bicara. Dengan nada serius, ia mulai menjelaskan. Sekitar sebulan lalu, dia terpaksa menggunakan portal Generate, unit keduanya, di depan beberapa anggota guildnya. Tapi salah satu dari mereka ditangkap oleh Guilsmoor. Guilsmoor dikenal rakus akan informasi dunia luar. Mereka rela melakukan apapun untuk memaksa informasi keluar dari tawanan. Dan dari situlah mereka tahu soal portal Generate milik Yosuo. Taesik menghela napas panjang. Ini masalah besar, gumamnya. Apa kau tahu nasib anggota guildmu yang tertangkap itu? Tanyanya lagi. Yosuo menggeleng pelan. Anggota Guilsmoor yang kami tangkap tadi nggak tahu apa-apa soal lokasi mereka. Tapi aku yakin mereka masih hidup. Taesik mengangguk, lalu menatap ke arah jendela. Aku akan bentuk tim. Kita akan habisi sisa-sisa Guilsmoor sebelum mereka menyebarkan informasi soal portal Generate. Yosuo langsung menyambut rencana itu. Guildku akan ikut, dan aku sendiri akan pastikan apakah anak-anak itu masih hidup. Setelah semuanya dibicarakan dan disepakati, Yosuo berpamitan. Katanya masih ada urusan lain yang harus dia selesaikan. Taesik memperhatikannya pergi. Dan meski Yosuo tampak santai di luar, Taesik tahu hatinya tak tenang. Aku bisa lihat, gumamnya. Dia memperlakukan guildnya seperti keluarga. Aku hanya mengangguk pelan. Aku bisa mengerti rasa gelisah itu. Lalu Taesik menoleh ke arahku. Ngomong-ngomong, kondisi lu gimana sekarang? Aku mengangkat bahu. Baik, luka udah dipulihkan. Potion dan healer cukup. Tapi Taesik menyipitkan mata. Bukan fisik yang kumaksud, ini soal mental. Kau baru pertama kali membunuh seseorang, bukan? Aku menggeleng. Bukan yang pertama, aku sudah membunuh Roger di dalam gate labyrinth. Aku menarik napas dalam. Dan jujur, semua yang kulawan sejauh ini pantas mati. Jadi, tidak ada alasan buatku merasa bersalah. Tapi, aku tak bisa membohongi diri sendiri. Yang aneh, kenapa aku justru menikmatinya? Taesik tidak bereaksi keras. Dia malah menepuk pundakku. Yang penting, kau masih bisa mengendalikan perasaanmu. Namun dalam hati, aku tahu, justru itulah yang paling sulit kulakukan. Itu dia ceritanya untuk hari ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian bikin aku semangat untuk membawakan cerita seru berikutnya.